Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian mengawali usbu kerja kita yang baru di hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menyertai kami sampai di hari ini. Kami ada di usbu yang baru. Dan dalam semua tanggung jawab yang akan kami lakukan, kami akan mendasarinya dengan membaca serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami terus menjadi pelaku firman dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 4 pada ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Seringkali karena keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan itu, kita menjadi orang-orang yang pesimis. Kita menjadi orang-orang yang ragu, kita menjadi orang-orang yang merasa tidak mampu, tidak berdaya, bahkan juga tidak bisa. Apalagi ketika kita dipercayakan sebuah tugas dan tanggung jawab. Tetapi sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berkeyakinan sungguh bahwa di dalam Tuhan segala perkara akan bisa kita lewati. Bahwa hal-hal yang mungkin sekalipun itu akan Tuhan buat bagi kita. Sekalipun kita merasa terbatas dengan berbagai kondisi dan situasi kita, tapi Tuhan akan melayakan kita untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Kita tahu, dalam tanggung jawab kepemimpinan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, awalnya juga Musa merasa bahwa ia punya banyak keterbatasan, ia punya kekurangan, ia punya kelemahan. Dan dalam keadaan itu ia merasa tidak bisa untuk menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan oleh karena itu kita lihat bahwa ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Apa yang disampaikan oleh Tuhan ini kepada Musa, kita lihat bahwa respons dan jawaban dari Musa bisa kita saksikan dalam kebenaran firman yang telah kita baca di saat ini. Ia berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Musa selalu memakai berbagai alasan untuk menolak dan menghindar dari panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan lewat pemilihan kepada Musa, sesungguhnya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud terhadap diri Musa dalam kapasitas dia sebagai umat yang Tuhan pilih, umat yang Tuhan utus untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya.
Dan oleh karena itu kita harus sadar betul bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memilih dan mengutus seseorang. Bahwa kalau Tuhan memilih dan mengutus, maka Ia pasti akan memperlengkapi dengan kuasa, dengan kemampuan, bahkan juga dengan hikmat ilahi. Dan itu pun yang terjadi pada diri Musa. Di tengah kelemahan dan keterbatasan yang ada padanya, Tuhan melayakkan Musa untuk menjadi pemimpin yang membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Bahwa di dalam tanggung jawab yang Musa lakukan di tengah kelemahannya sekalipun, ia kemudian menjadi tokoh yang besar. Ia dihormati, ia disegani, ia dihargai oleh umatnya karena penyertaan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, kita juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan keterbatasan kita. Dan ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan sebuah tugas, kadang kelemahan dan keterbatasan ini menjadi penghalang bagi kita untuk melihat rencana besar Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita melangkah sendiri. Karena Ia telah menyertai kita. Dan Ia juga akan terus memberkati kita dengan semua tanggung jawab, tugas, pengabdian, pelayanan, bahkan apapun yang kita lakukan selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi, jangan jadikan kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita sebagai penghalang untuk melakukan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang sementara ini Ia rencanakan dan Ia rancang bagi setiap kita. Dan olehnya, yang patut kita lakukan adalah hidup dekat dengan Tuhan. Selalu berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, bahkan juga di dalam keterbatasan kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Dan kita mampu untuk menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan kepercayaan, dengan semua hal yang Tuhan anugerahkan bagi kita di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin tahu tentang seorang tokoh terkenal yang bernama Nick Vujicic. Ia adalah seorang motivator terkenal asal Australia. Sejak lahir, ia menderita sindrom yang bernama tetra amelia. Dan dalam kondisi fisiknya yang terbatas, karena tangan dan kakinya yang tidak lengkap, tetapi bahwa Tuhan memakai dia secara luar biasa. Justru di dalam kelemahan dia, di dalam kekurangan dia, ia menyaksikan sungguh betapa penyertaan Tuhan, betapa kasih dan anugerah Tuhan melingkupi dia. Sehingga di dalam kekurangan dan keterbatasan itu, ia tidak menjadi orang yang putus asa, ia tidak menjadi orang yang lemah, tetapi ia bangkit dan menyaksikan sungguh bahwa di dalam kelemahan dia, kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan memampukan dia, sehingga ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan itulah yang harus terus kita yakini dalam hidup kita. Apapun keterbatasan, apapun kelemahan kita, sesungguhnya kita berharga di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah dengan semangat kita melangkah melihat keajaiban kuasa Tuhan. Perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan berbagai hal yang besar dalam hidup kita. Dan itulah yang akan terus menjadi keyakinan iman kita,
supaya kita belajar untuk tetap mengandalkan Dia dan tetap menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Dia, supaya jalan hidup yang akan terus kita tapaki di usbu yang baru ini, kita akan melewatinya dan kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus memampukan kita menjalani hidup di dalam anugerah-Nya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena di dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan melayakan kami untuk menjalani semua rencana besar Tuhan di dalam hidup kami. Dan olehnya kami mau untuk tetap Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, Tuhan sertai kami. Supaya di perjalanan kehidupan kami di usbu baru yang kami tapaki ini, kami tidak sendiri, kami tidak melangkah di dalam kekuatan kami tidak melangkah di dalam berbagai hal yang kami pikirkan bisa untuk kami jalani. Tapi biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya sungguh kepada Tuhan. Sehingga di dalam segala perkara Tuhan memampukan kami untuk melewatinya. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami di usbu yang baru ini. Sertai kami, pelihara kami, berkati kami dengan semua tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Biarlah senantiasa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian renungan kita di awal usbu ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup dengan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita semua.